Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Mahdiana Yusain. Saya akan menjelaskan tentang mitokondria, aerob dan anaerob. Mitokondria adalah organel sel eukariot yang berfungsi sebagai organ respirasi pembangkit energi dengan menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Jumlah mitokondria tiap sel tergantung jenis sel dan organisme. Mitokondria ditemukan dalam jumlah banyak pada sel yang aktivitas metabolismenya tinggi, yaitu sel-sel kontraktil seperti sperma pada bagian ekornya, sel otot jantung, dan juga sel yang aktif membelah seperti epitelium, akar rambut, dan epidermis kulit. Mitokondria merupakan organel berupa kantung yang diseliputi oleh dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Sehingga mitokondria memiliki dua kompartemen, yaitu ruang antar membran atau intermembran space dan matriks mitokondria yang diselimuti langsung oleh membran dalam. Membran dalam tidak berhubungan dengan membran luar. Membran dalam membagi organel menjadi dua bagian, yaitu matriks dan ruang antar membran. Membran luar mengandung protein transport yang disebut porin. Porin membentuk saluran yang berukuran relatif lebih besar di lapisan ganda lipid membran luar, sehingga membran luar dapat dianggap sebagai saringan yang memungkinkan ion maupun molekul berukuran 5 atau kurang, termasuk protein berukuran kecil. Membran dalam dan matriks mitokondria terkait erat dengan aktivitas utama mitokondria, yaitu terlihat dalam siklus asam trikarbosilat, oksidasi lemak, dan pembentukan energi. Rantai respirasi terdapat dalam membran dalam ini. Membran dalam dari selimut mitokondria sangat berbelit-belit meruak ke bagian dalam matriks dengan pola seperti tabung atau dengan pola lembaran di berbagai tempat yang disebut krista. Ruang antar membran adalah ruang yang berbeda di antara membran luar dan membran dalam mitokondria. Ruang ini mengandung sekitar 60% dari total protein mitokondria dan berbagai enzim yang bekerja mengutamakan ATP atau adenosin trifosfat yang tengah melewati ruang tersebut untuk memfosilasi nukleotida sebagai besar sekitar 67%. Protein mitokondria dijumpai pada bagian matriks. Enzim-enzim yang dibutuhkan untuk proses oksidasi pirufat asam lemak dan untuk menjalankan siklus asam trikarbosilat terdapat pada matriks. Selanjutnya, fungsi mitokondria. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransport dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan sangat efisien, yaitu sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi. Sedangkan dalam proses glikolisis hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Proses pembentukan energi atau dikenal sebagai fosforilasi oksidatif terdiri atas 5 tahapan reaksi enzimatis yang melibatkan kompleks enzim yang terdapat pada membran bagian dalam mitokondria. Proses pembentukan ATP melibatkan proses transport elektron dengan bantuan 4 kompleks enzim yang terdiri dari kompleks 1 NADH atau dehidrogenase,
Kompleks 2 suksinat dehidrogenase. Kompleks 3 koenzim Ki-sitrom C reduktase. Kelompok 4 sitokrom oksidase, dan juga dengan bantuan FOF1 ATP sintase dengan adenine nucleation transporter atau ANT. Proses terjadi di dalam mitokondria. Glikolisis adalah suatu produksi asam piruvat dari glukosa. Enzim yang dibutuhkan untuk glikolisis terdapat di dalam sitosol dalam keadaan anaerobik, mungkin difermentasi membentuk suatu produk seperti asam laknat atau enatol dan karbon dioksida. Bila terdapat oksigen, asam piruvat masuk ke dalam mitokondria, di mana asam tersebut dioksidasi oleh enzim-enzim dari siklus asam sitrat. Proses ini disebut respirasi sel. Pembakaran glukosa memerlukan oksigen, tetapi beberapa sel hidup di mana tidak terdapat oksigen. Semua sel mempunyai peralatan enzimatik untuk mekatabolisis glukosa tanpa bantuan oksigen. Perombakan anaerobik glukosa ini disebut glikolisil. Sel-sel yang hidup tanpa oksigen menggunakan glikolisis untuk mendapatkan energi yang diperlukan untuk hidupnya. Fermentasi. Pada peristiwa glikolisis, glukosa secara bertahap diubah menjadi asam piruvat. Asam piruvat selanjutnya dapat diubah menjadi sejumlah produk tergantung pada kondisi metabolisme sel secara umum. Misalnya asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA untuk memasuki daur asam sitrat dalam kondisi aerob, atau konversi menjadi etanol atau asam laktat dalam kondisi anaerob. Fermentasi enatol. Fermentasi enatol dari asam piruvat berlangsung dalam keadaan anaerob. Proses ini dapat berlangsung pada ragi dengan beberapa mikroorganisme lainnya. Reaksi ini dikatalisis oleh piruvat dekarbosilase. Proses fermentasi etanol berlangsung 2 tahap, yaitu tahap pertama dekarbosilasi piruvat menjadi asetaldehida, dan tahap kedua adalah reduksi asetaldehida menjadi etanol oleh NADH dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Fermentasi asam laktat. Laktat biasanya dibentuk dari piruvat pada berbagai mikroorganisme, tetapi juga dapat berlangsung pada organisme tingkat tinggi seperti pada manusia bila jumlah oksigen terbatas, seperti pada otot di saat berlari cepat. Reduksi piruvat oleh NADH membentuk laktat dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Asam laktat dan asam piruvat di dalam sel dapat digunakan sebagai perazat untuk sintesis glukosa. Peristiwa ini dinamakan gluconeogenesis. Asam laktat dan asam piruvat juga dapat digunakan sebagai perazat untuk membentuk polisakarida lain, misalnya glikogen atau pati. Peristiwa ini merupakan peristiwa anabolisme. Dekarbosilasi oksidatif piruvat. Asam piruvat sebagai senyawa produk akhir glikolisis akan mengalami reaksi dekarbosilasi oksidatif apabila cukup oksigen dan menghasilkan asetil-CoA. Proses ini berlangsung dalam matriks mitokondria
Proses ini merupakan penghubung antar glikolisis dan siklus asam dikarbosilat. Reaksi-reaksi dekarbosilasi oksidatif piruvat berlangsung dengan bantuan enzim kompleks, yaitu kompleks piruvat dehidrogenase. Kompleks enzim ini terdiri atas 3 macam enzim yang tersusun secara terpadu. Selanjutnya, siklus Krebs. Proses ini menentukan dalam respirasi sel. Proses ini terjadi dalam respirasi sel adalah oksidasi sempurna dari asam piruvat dengan jalan pemisah bertahap dari semua atom hidrogen sehingga menghasilkan 3 molekul. Di dalam mitokondria, asam piruvat mengalami langkah oksidasi lebih lanjut seperti pada PGAL. Hal ini dilaksanakan oleh NAD seperti sebelumnya. 2 atom hidrogen dipisah dan hal ini mereduksi NAD+ menjadi NADH. Pada saat yang sama, sebuah molekul CO2 dipisahkan. Fragmen yang terjadi mengikat secara konvalen pada koenzim lain. Koenzim A untuk membentuk suatu kompleks yang disebut asetil-CoA. Sekarang asetil-CoA memasuki suatu ukuran daur reaksi kimia sampai oksidasi itu sempurna. Urutan reaksi ini disebut siklus Krebs. Nama ahli biokimia yang menemukan pertama kali atau siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Dalam proses ini, satu molekul CoA dibentuk kembali dan terpakai satu molekul air. Asam oksaloasetat adalah sebuah asam dengan 4 karbon dengan 2 gugus karboksil. Jadi asam sitrat mempunyai 6 atom karbon dan 3 gugus karboksil. Setelah 2 langkah yang menghasilkan suatu isomer asam sitrat, terjadi oksidasi baru dengan perantara NAD. Proses ini berlangsung sekali lagi dengan memisahkan satu molekul CO2. Persenyawaan yang dihasilkan dalam asam kateguloturat. Kemudian zat ini mengalami oksidasi NAD+ tambah 2NDH tambah H dan dikarbosilasi CO2. Langkah ini dibarengi dengan penyiapan molekul air. Jadi hasilnya mempunyai kandungan atom karbon dan atom oksigen yang berkurang 1. Zat ini adalah asam suksinat. Perubahan asam akategulaterat menjadi asam suksinat dibarengi dengan perubahan energi bebas sebanyak kurang lebih 8 kal. Jumlah ini cukup untuk dimanfaatkan dalam proses pembentukan satu molekul ATP, dan proses ini meskipun tidak secara langsung memang terjadi. Pertama-tama satu gugus fosfat dikaitkan pada nukleotida GDP guanosina difosfat dan mengubah menjadi GTP guanosina trifosfat. Kemudian GTP memindahkan fosfat terminalnya yang tinggi energi pada ADP untuk membentuk ATP. Proses itu adalah oksidasi dari asam suksinat menjadi asam fumarat. Sekali lagi 2 atom hidrogen dipisahkan, tetapi zat yang mengkoordinasi suatu
koenzim yang disebut flavin adenine dinukleotida atau FAD. FAD ini direduksi menjadi FADH2. Selanjutnya respirasi. Respirasi adalah reaksi pembengkakan zat organik untuk menghasilkan energi. Zat organik yang dirombak berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Kegiatan respirasi ini berlangsung pada semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Secara umum, dalam ilmu biologi dikenal ada dua jenis respirasi. Perbedaannya didasarkan pada keterlibatan oksigen di dalam proses tersebut. Adapun yang dimaksud ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan suasana aerobik sehingga dibutuhkan oksigen, dan reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah besar. Energi ini dihasilkan dan disimpan dalam bentuk energi kimia yang siap digunakan, yaitu ATP. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi gerak, reproduksi, dan lain-lain. Respirasi aerob secara sederhana adalah C6H12O6 tambah 6O2 6CO2 tambah 6H2O. Proses respirasi aerob berlangsung dalam 3 tahap berurutan, yaitu yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pemecahan suatu molekul glukosa senyawa beratom C6 buah menjadi 2 molekul asam pirufat senyawa beratom C3 buah. Peristiwa ini berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma sel hidup dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen bebas. Dikatalis oleh enzim-enzim antara lain heksokinase, isomerase, fosfolisekonkinase, pirufat kinase, dehidrogenase. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul NADH2. Proses adalah sebagai berikut. Pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP. Penambahan 1 fosfat oleh ATP terhadap glukosa menghasilkan glukosa 6 fosfat dan ATP berubah menjadi ADP. Peristiwa itu disebut fosforilasi yang berlangsung dengan heksokinase dan ion 2-3. Penyusunan kembali diikuti dengan fosforilase kedua. Hasil ini dari fosforilasi berupa fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 6 buah atom C menjadi glisaldehida. 3 fosfat memiliki 3 buah atom C dan dehidrogenase fosfat. Pembongkaran ini dibantu oleh enzim aldolase. 6 oksidasi yang diikuti dengan fosforilasi menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul NADH dan 2 molekul BPG yang masing-masing memiliki 1 ikatan fosfat berenergi tinggi. 1,3 bifosfologi seraldehida diubah menjadi asam 1,3 bifosfologi serat dengan bantuan enzim dehidrogenase dan penambahan H2. 7. Pelepasan fosfat berenergi tinggi oleh 2 molekul ADP menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul 3 fosfosilat BPG berubah menjadi asam fosfosilat 3PG karena kehilangan 1 fosfat. 8-9 Pelepasan air menghasilkan 2 molekul fosfoenol pirufat yang masing-masing memiliki ikatan fosfat berenergi tinggi. Asam 3 fosfoliserat 3PG diubah menjadi
jadi asam 2-fosfenolgliserat 2-PG oleh enzim fosfoglycerat mutase. Kemudian enzim enolase dan ion mengubah asam 2-fosfoenolgliserat menjadi fosfoenopirufat atau PEP. 10. Pelepasan fosfat berenergi tinggi oleh 2 molekul ADP menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul pirufat. Proses ini dibantu oleh enzim piruvatase ion Mg++ dan K. 2. Dekarbosilasi oksidatif. Glikolisis menghasilkan pirufat. Asam pirufat ini akan dioksidasi dan menghasilkan 1 dari 3 karbon pada asam pirufat atau karbon hilang dalam bentuk CO2. Reaksi ini menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut kelompok asetil dan mengubah NHDH+ menjadi NHDH. Reaksi kompleks melibatkan 3 reaksi. Di akhir reaksi kelompok asetil, fragmen berkarbon 2 bergabung dengan kofaktor koenzim A-CoA sehingga membentuk senyawa asetil CoA. Reaksi ini 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan masuk asetil CoA beratom CO2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat beratom C4 menghasilkan asam sitrat beratom C6. Secara bertahap asam sitrat melepaskan 2 atom C-nya sehingga kembali menjadi asam oksaloasetat beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan FAD+ menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2 dan 2 molekul ATP. Yang keempat, transport elektron. Tahap akhir dari respirasi aerob adalah sistem transport elektron, sering disebut juga sistem enzim sitokrom oksidase atau sistem rangkaian pernafasan yang berlangsung pada kristal dalam mitokondria. Pada tahap ini melibatkan donor elektron dan reaksi reduksi oksidasi redoks. Donor elektron dan senyawa yang dihasilkan selama tahap glikolisis maupun siklus Krebs dan potensi melepaskan elektron yaitu NaH2 dan FAH2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen H terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam laknat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahap glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda pada kondisi aerobik atau tersedia oksigen. Sistem enzim mitokondria mampu mengkatalisis oksidasi asam pirufat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Pada kondisi aerobik atau tidak tersedia oksigen, suatu sel akan dapat mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan etil alkohol serta bebas energi ATP atau oksidasi asam pirufat dalam sel otot menjadi CO2 dan asam laknat serta membebaskan energi ATP. Fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur atau ragi, di mana tahap glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Setelah terbentuk asam pirufat mengalami dekarbosilasi dan dikatalisis oleh enzim alkohol oleh dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol yang terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+ serta membebaskan energi atau kalor. Proses ini dikatakan sebagai pemborosan karena sebagian besar energi yang terkandung dalam molekul glukosa masih tersimpan di dalam alkohol. Itulah sebabnya alkohol atau etanol dapat digunakan
dapat digunakan sebagai bahan bakar. Fermentasi alkohol pada mikroorganisme merupakan proses yang berbahaya bila dikonsentrasi etanolnya tinggi. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Pada sel hewan juga manusia, terutama pada sel otot yang bekerja keras, energi yang tersedia tidaklah seimbang dengan kecepatan pemanfaatan energi. Kadar O2 yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob. Reaksi yang membutuhkan oksigen. Proses fermentasi asam laktat diubah dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan katalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, respirasi aerob memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecahkan senyawa organik ke organik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yakni 36 ATP. Yang kedua yaitu respirasi anaerob, tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma. Tujuannya untuk mengurangi senyawa organik. Hasil akhirnya berupa energi, tapi dalam jumlah yang sedikit, yaitu 2 ATP. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.